Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jayeng Rana di Sukapura Channel Official. Kali ini saya juga masih bersama Kang Raden Haji Diki Zulkarnain. Beliau dari Trah Sukapura ya Kang? Iya betul. Jadi memang kita sekarang ingin membahas tentang perjuangan umat Islam Indonesia. Ini zaman pergerakan. Jangan pergerakan. Nah, kita langsung aja dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Kang Diki. Bang Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Terima kasih Kang Jayeng nuhun atau nuhun tiasa podcast deui berlanjut. Jadi ya podcast berlanjut. Ya. Bersambung karena saling kait mengkait. Jadi dalam podcast yang ini saya akan membahas cerita satu sisi yang tidak tertulis dalam catatan sejarah, ya. Tapi betul fakta ada dan fakta sejarah Indonesia, ya. Zaman pergerakan ini sejarah menceritakan tentang karuhun atau orang tua keluarga saya berasal India atau Pakistan. Leluhur saya gitu. Jadi berawal akhir abad 19, akhir abad 18, bermula dari cerita Syekh Nawawi Al-Bantani. Berarti nyambung dengan Geger Cilegon. Iya nanti ada aja. Jadi cerita Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau salah satu tokoh ulama pergerakan yang diasingkan oleh Belanda. Menurut cerita, Syekh Nawawi Al-Bantani pertama diasingkan ke India, bukan ke Mesir atau ke Arab, bukan ke Timur Tengah, ke India dulu pertama. Dia diasingkan oleh pemerintah Belanda ke India. Banyak, ada yang ke India, ada yang ke Sri Lanka. Itu tokoh-tokoh pejuang kita, misalnya ada yang ke Sri Lanka, ke Ceylon di Sri Lanka, ada ke India. Syekh Nawawi Al-Bantani ke India. Di sanalah bertemu atau berkawan atau mempunyai murid yang bernama, kalau dikenal di Indonesia namanya Syekh Badudin. Ya, Badudin lah. Badudin itu seorang anak tokoh dari keturunan India Moghul. Jadi waktu akhir abad 18 India Moghul dinasti atau Kesultanan Moghul itu pecah menjadi 33 negara bagian kecil. Salah satunya ada negara atau kerajaan kecil yang berdiri di daerah disebut Pandori, di New Delhi, Delhi Utara, India Utara, di New Delhi, di Delhi lah gitu. Di Delhi namanya Pandori, suatu kerajaan kecil yang dirajai yang namanya Mama Bleti. Baba Bleti atau Baba Bleti itu diilustrasikan dalam lukisannya juga. Dia pakai pasukan berkuda, pakai ikat sorban hitam. Ya bukan padang pasir, tapi ya kering lah, tanah kering. Dia dengan ribuan pasukannya, karena memang pasukan pejuang ya melawan Inggris dulu. Ya, Baba Bleti itu punya anak, namanya Badudin. Badudin inilah yang bersahabat atau berguru dengan Syekh Nawawi Al-Bantani di India. Syekh Nawawi Al-Bantani diasingkan di India. Bertemu dengan Syekh Badudin. Ya. Syekh Badudin itulah yang kemudian hari itu jadi buyut saya, uyut saya. Sewaktu persahabatan itu berjalan atau jadi murid, saya juga nggak tahu literasinya. Yang pasti ada komunikasi lah. Zaman itu dengan adanya pergerakan Syarikatul Al-Ilsam di sana di sekitar India, yang didirikan oleh Jamaluddin Al-Afghanistan, yang disokong oleh Kesultanan Turki.
Abdul Hamid II Kesultanan terakhir. Waktu Syekh Nawawi Al-Bantani pindah bermukim di Mekah atau di Mesir, ya Syarikatul Islam itu tetap berkembang. Kesultanan Turki, Kekhalifahan Turki mengumpulkan tokoh-tokoh ulama seluruh dunia dan pergerakan kekhilafahan Turki itu lewat pergerakan ulama. Salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena Syekh Nawawi Al-Bantani waktu itu jadi Syekh Nawawi Al-Bantani itu jadi apa? Imam Masjid Haram, jadi ulama besar di Mesir. Waktu itu kepentingan dari Syarikatul Islam dan kepentingan Kekhalifahan Turki untuk ke India Belanda itu kan sebenarnya diasingkan, dia tidak bisa kembali lagi ke Indonesia. Dia menggunakan kepanjangan tangan. Diterjunkanlah Badruddin, Syekh Badruddin itu, kalau disebut Haji Badruddin itu turunkan ke Indonesia. Dia dikirim ke Indonesia sebagai kepanjangan tangan dari Syekh Nawawi, kepanjangan tangan dari Syarikatul Islam, Jamaluddin dan Sultan Turki. Itu akhir abad 18. Akhir abad 18. Syekh Badruddin datang ke Indonesia menyamar sebagai saudagar. Pedagang. Jadi tidak terdeteksi oleh intelijen Belanda. Waktu itu pergerakan menggunakan orang-orang pribumi itu selalu terdeteksi, tertangkap. Yang mau berangkat. Syekh Al-Nawawi Al-Bantani itu menggunakan orang pribumi. Awalnya. Selalu tertangkap oleh intelijen Belanda. Yang mau berangkat juga tertangkap. Yang udah naik perahu tertangkap, dikuncung, dilempar ke laut. Yang udah sampai dia tidak bisa kembali karena udah terdeteksi. Karena dulu haji kan tercatat. Istilah haji kan dari Belanda. Haji itu kan menandai orang yang bolak-balik. Jadi terdeteksi lah. Haji yang benar, haji yang aktivis, yang pergerakan. Jadi tercek. Untuk itu disiasatilah, dikirimlah orang asing. Orang India. Jadi orang India juga nggak sembarang. Tahu-tahu ada orang India dagang, kan dicek. Siapa, apa latar belakangnya, tapi kan kalau latar belakangnya seorang bangsawan atau orang kaya, wajar bisnis. Padahal itu kepanjangan tangan, bawa kain, dibawa alat perdagangan, jualan lah. Datang, Syekh Badruddin mendarat pertama datang ke Mataram. Di daerah ke Jogja, utara. Ke Jogja, ya. Ke Mataram. Karena memang waktu Mataram kan masih berbeat atau masih bagian dari Kesultanan Turki dan Aceh. Dan memang waktu itu ada permohonan. Saya juga baca literasi Aceh, literasi Banten. Babat Banten. Literasi dari Banten bahwa Banten itu dalam kondisi konflik meminta memohon bantuan terhadap Turki lewat Kesultanan Mataram. Aceh. Lewat Aceh. Ke Turki. Dari luar negeri turunnya bukan ke Aceh. Mungkin ke Aceh dulu atau tapi yang pasti ke Mataram. Ke Jogja. Jadi Jogja bagian dari kekhalifahan Islam dunia. Jadi Syekh Badruddin datang ke Indonesia, ke Mataram, karena memang ada permohonan, ada pergolakan di Banten, dikirim oleh Mataram, ke Banten. Waktu dikirim ke Banten, jadi apa sih penggerak, karena memang Syekh Nawawi Al-Bantani juga kan yang mengirimnya. Kepanjangan tangan dari Syekh Nawawi, kepanjangan lidah dari Syekh Nawawi untuk menggelorakan perjuangan di Banten, bangsa Indonesia atau orang Banten melawan Belanda gitu. Dikirimlah ke Banten. Karena pergerakannya senyap, intelijen, agen. Tapi Belanda tahu. Tapi siapa orangnya nggak tahu. Pergerakannya terasa oleh Belanda, tapi orangnya nggak tahu. Karena waktu itu koran-koran Belanda kan menyebutkan bahwa itu disebutnya gerakan Muhammadin. Padahal Syarikatul Islam. Di Indonesia Muhammad belum ada syarikat Islam. Muhammadin itu udah diteliti oleh sebagian dari penyelidikan Panderplas. Terus Panderplas berkomunikasi dengan Stokholm
akhirnya Syekh Nuhni yang turun. Waktu Syekh Badruddin ke Banten, Syekh Haji juga ke Banten. Jadi yang dicari oleh Sidok Khorgani itu bukan Arab Yaman, Arab India, keturunan India. Karena ya menurut fakta sejarah dongeng atau memang betul sejarah fakta bahwa yang jadi penghulu Batavia kan Habib Usman. Ya dalam literasi, dalam catatan buku juga memang yang dari Yaman. Ya bersahabat dengan Belanda gitu. Iya. Yang bergerak itu India, orang Arab, tapi Arabnya bukan Arab Yaman, Arab India, keturunan India. Itu dalam buku Antarabangsa dinyatakan, dalam biografi Sidok Khorgani juga yang dicari itu Arab India, gitu, Arab India. Karena Syekh Badruddin itu datang juga diakui sebagai Syekh Tarekat Naqsabandiyah. Tarekatnya Naqsabandiyah. Saya dapat cerita bahwa Syekh Badruddin itu Naqsabandiyah, Tarekat Naqsabandiyah dari saudara saya yang tinggal di Inggris. Cerita bahwa paman akang yang bahwa kakeknya itu seorang Tarekat Naqsabandiyah. Betul, cocok. Datang ke Banten, di Banten berkolaborasi dengan para pejuang-pejuang Banten, termasuk Syekh Abdul Karim Al-Bantani dan para ulama-ulama di Banten sebelum geger Cilegon. Jauh Sebelum berarti ini kan berapa tahun sebelumnya? Sebelumnya berapa tahun sebelumnya? Kan akhir abad, kalau geger Cilegon kan akhir abad 1881. Sama 1881. Ini berapa tahun sebelumnya? Ya, sebelumnya. Jadi Sidok Khorgani itu dalam catatan sampai 2 tahun mencari Syekh Badruddin, Tarekat Naqsabandiyah yang diteliti, diintelin, dikejar itu Tarekat Naqsabandiyah cocok dengan Syekh Badruddin juga Naqsabandiyah. Belum ada TKN Tarekat Qadriyah Naqsabandiyah, belum ada. Jadi Naqsabandiyah dari Badruddin, Syekh Badruddin, Qadariyahnya dari Abdul Karim Al-Bantani. Bukan berarti TKN belum ada, karena dari Syekh Sambasi juga udah ada. Yang di Banten Tasik sekarang itu belum ada. Ya. Jadi percampuran pergerakan para ulama dan santri Banten dari Naqsabandiyah dan Qadariyah, terjadilah perlawanan dari tarekat, perlawanan terhadap Belanda. Sidok Khorgani sampai dalam catatan juga tinggal 2 tahun menyelidiki Tarekat Naqsabandiyah yang di Banten. Terkenal disebut hantu Lempuyangan. Itu yang mencari sosok yang sulit diketahui. Ada terasa gerakannya, tapi orangnya yang mana? Karena kan dideteksi oleh Belanda kan pedagang. Ya. Jadi banyak pedagang, jadi dia belum ngedetek siapa. Pergerakannya ada terasa Muhammadiyin itu gitu. Belum menyangka bahwa itu pedagang. Tapi sejarah Banten mencatatkan yang disebut hantu Lempuyangan Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Tapi kan logikanya Syekh Abdul Karim Al-Bantani kan ada duduk di pesantren, tinggal di Banten, ada, nggak harus dicari. Nggak harus disebut hantu. Karena itu sentral pergerakan Qadariyah yang anggap yang dicari mah agennya ya hantunya. Orang yang tidak kelihatan tapi ada terasa ada gitu. Ya disebut hantu Lempuyangan itu Syekh Badruddin karena berawal dari itu Syekh Nawawi dari Mataram. Karena di Jogja juga ada nama daerah Lempuyangan. Sama di Banten juga ada Lempuyangan. Di Banten ada Lempuyangan. Ya. Tempatnya Syekh Abdul Karim Al-Bantani di Lempuyangan. Jadi ada Lempuyangan Banten, ada Lempuyangan Mataram. Karena Lempuyangan Mataram juga berhubungan dengan Banten. Karena ada cerita sejarah. Nama Lempuyangan itu berasal dari tokoh Banten yang tinggal di Lempuyangan. Lempuyangan dihukum mati dan dimakamkan di Lempuyangan. Ya, ada istilah nama Lempuyangan. Ya, gitu. ya. Jadi yang dari Jogja ke sini ya dari Lempuyangan. Jadi sosok hantu yang memang dulu yang Lempuyangan ini juga pejuang. Jadi sinkron lah Lempuyangan Jogja, Lempuyangan Banten. Tapi bukan berarti sosok Abdul Karim Al-Bantani, karena itu sosok nyata ada. Bukan hantu, orang pergerakan yang
agen yang susah dilacak. Sampailah ke Geger Cilegon. Karena Geger Cilegon itu pergerakan dari Torekat Qadiyah Naqsabandiyah, ulama-ulama Banten yang memang kalangan petani atau ulama yang tidak puas terhadap Belanda. Memang ada unsur lokal dan globalnya, nggak berdiri sendiri Banten. Karena peristiwa Banten itu kepanjangan tangan dari perang Diponegoro. Wah, nyambung ya? Iya, karena abad 18. Abad 18. Betul. Perang Diponegoro. Ini akhir abad 18, Banten masih dekat. Mataram juga yang nyuruhnya, gitu kan. Ada hubungan, nanti juga hubungannya dengan Imam Bonjol, hubungannya dengan Pahlawan Aceh, nasional lah. yang zaman itu, Ya. itu Zaman. satu lingkaran, satu pergerakan global. Jadi perjuangan Syarikatul Al-Islam internasional, gerakan Islam pan-Islamisme Disebutnya pan-Islamisme oleh Belanda. ya oleh Eropa. Oleh Pan-Islamisme ya memang pergerakan itu untuk melawan Penjajah. kolonial Barat. Kenapa marak di Indonesia? Karena tadi ada cerita tentang perpindahan kekhalifahan. Ya, yang mau dipindah. Pergerakan ke India Belanda, di mana India masih dijajah oleh Belanda. Ya harus bergerak lah. Karena Turki juga kan dalam perang salib kan terus-terusan ya. Iya. Nggak setahun dua tahun. Iya, dan memang kondisi Turki lagi sakit, kanker, sulit mau dipindahkan. Dulu 3 daerah yang akan 3 tempat dengan pilihan pertama Afrika Utara, negara Maghribi, ya Maroko, Aljair, Ya. Libya, gitu. Kedua India, ketiga Hindia Belanda. Negara Maghribi akhirnya tidak terpilih karena kontur geografis daerahnya. Untuk sesuatu kekhalifahan mungkin dianggap kurang cocok, tapi kultur Islamnya kuat. India sama, kultur Hindunya sangat besar, sangat kuat, dominan lah, mayoritas. Akhirnya dipilih Hindia Belanda, karena Hindia Belanda mayoritas Muslim, banyak ulama-ulama. banyak ulama aja dia tinggal di Arab. Sampailah Geger Cilegon. Geger Cilegon itu yang korban itu ribuan, digantung oleh Belanda. Itu betul, nyata dalam catatan Geger Cilegon. Ya salah satu yang jadi pro kontra sekarang ya termasuk yang disalahkan Utsman bin Yahya. Karena memang Utsman bin membuat fatwa tentang mengharamkan pergerakan rakyat Banten melawan Belanda karena pemerintah Belanda dianggap pemerintah yang sah. Tidak boleh. Tapi kan menurut orang Banten kita disangka khawarij. Ya, enggak, kita ini pejuang. Orang dijajah, berjuang kan harus dilawan. Ya itulah fakta sejarah yang ada. Yang menggerakkan itu bukan Arab Yaman, tapi Arab India. Orang Arab keturunan India gitu. Orang India keturunan Arab. Karena gitu. memang kan sekarang kan ini teh orang Arab, orang Yaman, Kabulit. Ya. Sekarang kan udah menjadi perdebatan ya. Intinya kan gini. Keturunan ada Habib-Habib Ya, Yaman. intinya orang India, orang Arab di India juga udah zaman Umar bin Khattab. India udah penetrasi Islam ke India di zaman Kuat, ya. abad ke-7, Jadi zaman Umayyah. Jadi kekuatan orang Arab kulturasinya udah banyak. Jadi banyak keturunan-keturunan juga yang bisa kebayang lah kan masih dekat lah India Arab gitu. ya itulah lingkarannya. Baba Bleti, Syekh Badul itu masih lingkaran itu, lingkaran keturunan Arab. Ya. Bahkan ini saya ceritakan, ya ini cerita Baba Cilegon terjadi konflik, terjadi penangkapan, pemberontakan karena terdesak di Banten. Syekh Syekh Badudin hijrah ke Sukapura. Ke Tasik, ke Sukapura. Tercatatlah dalam catatan sejarah Syarikat Islam. Saya juga ada saksi hidupnya yang mencatatkan sejarah pergerakan Syekh Badudin. Ya, dulu belum kenal itu uyut saya. Ya, ia menceritakan tentang ya seorang sejarawan Syarikat Islam menceritakan saya yang menulis tentang gerakan Syekh Badudin. Cuma sayangnya waktu mau dicetak ke Bandung, kan ini ideologi, mau dicetak ke Bandung, dia
ada informasi dirazia bisnya, dijegal, diambil. Jadi buku itu tidak tercetak lah di Bandung. Itu tentang buku pergerakan Syekh Badudin. Syekh Badudin sempat tinggal di Manunjaya dan dia memang bisnis. Ada toko kainnya, ya toko kainnya ada yang di Manunjaya, ada yang di Tasik, ada yang di Majalaya, ada yang di Garut. Dia punya 8 toko, tapi itu bukan berarti toko pribadi. Itu dana organisasi pan-islamisme atau dana amanah udah ada. Amanah dari dulu. Ya karena Turki kan itu keterlibatan Turki. Ya, seolah itu landing project-nya. Ya, landing project. Jadi money laundry-nya lah gitu. Jadi toko-toko yang toko terbesarnya Grand ya toko besarnya itu di Manunjaya, berusaha di Manunjaya. Dalam catatan Sukapura tercatat pada 1889 kalau nggak salah atau 1889 atau 97 atau 98 akhir lah ya. Tercatat ada renovasi Masjid Agung Manunjaya kedua, renovasi, jadi pembangunan kedua lah yang disebut renovasi dan perluasan. Yang jadi aktor pembangunan Masjid Manunjaya tahap kedua itu Syekh Abdul Karim, Syekh Badudin. Karena dalam catatan sejarah Sukat dicatatkan bahwa yang membangun perluasan dan renovasi Masjid Agung Manunjaya itu seorang Syekh ulama dari Pakistan. Tidak ada lagi selain buyut saya, Syekh Badudin, yang tinggal di Manunjaya waktu itu. Terus Syekh Badudin juga mengembangkan pesantren di Manunjaya, disebutnya itu Godebag di Cilangkap. TKN, Tarekat Qiddah Naqsabandiyah pertama. Termasuk Abah Sepuh juga pernah belajar, pernah berkiprah lah sebelum pindah ke Tasik dan ke Pagelagung, ke Suryalaya. Jadi ada jejak. Jadi TKN pertama itu di Cilangkap namanya Godebag gitu. Persis sama dengan Godebag yang di Pagelagung. Itulah sekilas tentang Syekh Badudin. Kiprahnya di Sukapura dia bisa membangun, bisa merenovasi Masjid Agung Manunjaya, bisa mendirikan pergerakan Islam pesantren, dan yang terpenting memusingkan Belanda. Nah, Sunan Kudus dari Banten hijrah juga ke Ciamis untuk menginteri, ada dalam catatan sejarah. Sukuburonya. Dia udah dengar berita. Udah terdeteksi. Tapi kan belum terungkap. Dia hijrah dari Banten pindah ke Ciamis, menikah. Kan mengaku Islam itu kan Sunan Kudus menikah dengan anak penghulu Ciamis. Padahal waktu itu menurut catatan masyarakat Islam, Sunan Kudus itu menginteri Syekh Badudin yang dia disebut nama, menginteri saudagar Muslim India yang tinggal di Manunjaya. Saudagar Muslim, kenalnya di masyarakat saudagar Muslim yang tinggal di Manunjaya, karena kan pedagang susah dilacaknya gitu. Nah, itulah fakta. Sunan Kudus itu sampai dari Banten 2 tahun, saya balik ke Sukapura, dia pindah juga ke Ciamis. Jadi dekat kan Ciamis. Memang tugas Intel itu memastikan informasi supaya lebih jelas. Kalau dia ke Manunjaya langsung konflik, langsung pas. Makanya dia Ciamis. Tapi kan Ciamis dia bisa melihat, memantau gitu. Terus terungkaplah Syekh Badudin dan ditangkaplah Syekh Badudin. Ketahuan ditangkap. Hebat dengan 4 ulama Banten. Itu catatan kata ahli sejarah yang orang klasik itu, yang menulis sejarah bukunya itu. Dengan 4 ulama Banten, termasuk Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Makanya Syekh Abdul Karim Al-Bantani waktu itu sebenarnya diasingkan oleh Belanda. Tapi modusnya Belanda dan pemerintah Hindia Belanda waktu itu seakan-akan naik haji atau umroh, diberangkatkan ke Mekah, dihajatkan, ibadah lah, dihajatkan, dipestakan, padahal diasingkan dan tidak balik lagi, supaya masyarakat tidak kecewa, tidak marah, tidak goncang.
udah caos lah. Iya, kalau ditangkap wah marah. Perang. Jadi dialibikan lah semacam umrah atau naik haji. Bukan lah. Ya, umrah atau naik haji nggak tahu ya apa umrah apa yang pasti berangkat lah. Enggak. Karena Ya diasingkan, ya dibuang. Termasuk Syekh Badudin. Itulah pergerakan dalam Quran Belanda disebut Muhammadin yang memang disusun, yang diteliti atau diselidiki oleh sejak Van der Plas. Terus berlanjut ke Snokhorgani. Itu fakta sejarah yang ada itu Arab India, Arab India ya. bukan Arab Yaman. Itulah yang berjuang, Memang Itu kejadian waktu diberangkatkan ke Mekah itu setelah geger Cilegon. sudah geger Cilegon. Sudah terdesak ke Sukapura. Kan misalnya ditangkapin, dibunuh, digantung gitu kan. Kabur lah ke sini. Dilindungi oleh Bupati Sukapura karena kultur Sukapura kan Muslim pergerakan sama gitu. Jadi dilindungi. Karena yang dilindungi bukan hanya zaman Syekh Abdul Karim Al-Bantani, zaman Syekh Abdul Pamijahan, asal Abdul Muhyi juga perlindungan. Dia terlibat perang di Banten. Oh iya, Syekh Abdul Muhyi pun berangkat itu karena terdesak di apa? Perang Banten. Dieksekusi oleh Belanda. Iya, mau ditangkap. Jadi bersama keluarganya kalau Syekh Abdul Samad ya keluarga tertinggal ya pasti dibunuh juga. Makanya dia sekeluarga kan, rombongan. Terus Syekh Yusuf Makassari itu ada catatan sejarahnya, dilindungi juga di Sukaraja. Di Sukapura. Perlindungan itu ideologi Sukapura. Di Sukapura dan Sukapura juga Belanda juga tidak berani. Tapi waktu zaman Syekh Abdul Muhyi, Syekh Yusuf Al-Makassari itu kan seperguruan dengan dalam Sawidak itu di Aceh, di Kuala Singkil, pesantren. Jadi memang berlindung itu karena ada kakak seperguruannya yang jadi dalam di sini. Itu dalam saja ditangkap Belanda, jadi penjara di Batavia. Sempat ditangkap kan melindungi buronan gitu. Terus berlanjut ke anaknya dalam Sumanggala, sama ditangkap, diasingkan juga di Batavia gitu. Jadi pola-pola pergerakan dalam Sukapura nggak ada kolaborasi dengan Belanda. Udah berani cuma melawan, cerdik dengan cara-cara yang lain, cerdik gitu. Dia tidak, Sukapura tidak frontal pakai angkat senjata, enggak. Ada teknik-teknik tertentu lah sampai ke dalam Sukapura zaman Mananjaya, termasuk kayak dalam Bogor diasingkan ke Bogor. Itulah perlawanan dalam Sepuh, banyak, hampir semua dalam kok. Sukapura kulturnya melawan. Semua ya. Apa? Ya pejuang semua. Pejuang semua. Bereslah ceritanya gerakan Muhammadin dengan tertangkapnya Syekh Badudin dan 4 ulama Banten. Kata keterangan sih termasuk Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Syekh Abdul Karim. Diasingkan tuh selesai. Pulanglah kan diasingkan, Syekh Badudin kembali lagi ke India. Berapa puluh tahun kemudian Syekh Badudin punya anak. Anaknya itu dinamakan Abdul Karim. Karena dulu Syekh Badudin bersahabat dengan Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Abadikan sahabat. Sahabatnya dinamakan anaknya. Waktu 1911 anaknya dikirim ke Indonesia melanjutkan pergerakan 11. Ya kakek saya. Ya kakek aku. Dikirimlah ke Sukapura karena aset tanah juga masih ada, pokoknya juga masih ada. Gitu. Tetap menyamar pedagang juga ke sini. Jadi masih kepanjangan pergerakan dari internasional. Nah itulah baru adanya gerakan SDI, Sarekat Islam. Kakek Akang dipanggilnya owner Sarekat Islam karena dia membawa dana logistik, ya bukan pribadi, ya dana amanah. Pokoknya dana amanah juga udah tersalur, udah ada di sejak zaman Syekh Badudin juga. Syekh Badudin bisa membangun perluasan dan renovasi Masjid Agung Mananjaya.
Kalau kakek saya Badudin, ini fakta sejarahnya Masjid Agung Kota Tasik. Dulu dia di pergerakan Serikat Islam, karena disebut Haji Wakaf, termasuk Kaluhuran Kanjeng juga Haji Wakaf, kelompok-kelompok pergerakan dulu. Itu yang membangun tanahnya dari Wakaf Sumedang. Yang membangun ya dalam Sukapura, orang-orang pergerakan. Semua. Terjadilah Masjid Agung Tasikmalaya. Yang saya tahu di koran itu, karena kalau dari keluarga nggak ada yang cerita. Kalau di koran, jadi kakek buyut saya tuh mewakafkan yang ini dokar. Yang kantor NU sekarang. Kantor NU sekarang setengahnya. Ya, Haji Wakaf sama. Jadi Muhammad Ali bisa. Pergerakan-pergerakan itu untuk mengrahasiakan nama orang-orangnya, istilahnya Haji Wakaf. Jadi memang pergerakan bawah tanah. Jadi siapa Haji Wakaf sebenarnya? Kok banyak Haji Wakaf juga gitu. Haji teh aki abi geda. Haji Wakaf. Datanglah Abdul Karim 1911 ke Indonesia. Kebetulan di Surabaya juga ada kawannya Ali Syariati, seorang keturunan Arab India juga, yang jadi mentornya Cokro Aminoto, yang membawa Cokro Aminoto ke Syarikat Islam, yang membawa Cokro Aminoto bekerja di pabrik gula, itu Ali Syariati. Yang menyarankan untuk ke Tasik juga Ali Syariati. Karena ada dalam ilmunya cerita di bukunya Ali Syariati. Karena ada yang dari luar negeri datang ke sini. Di Tasik, di Bandung Jaya disebut 3 serangkai. Dalam Wilatudiningrat sebagai dalam atau Bupati Sukapura, Raden Uneh, Saudagar pribuminya, dan kakek saya Abdul Karim. Apakah dia mewakili apa disebut sebagai Satria atau Jawara atau apa nggak tahu, tapi ini serang komando tentara pasukan gitu kan. Karena 3 serangkai Sukapura itu Umara dan Jawara satu kubu, satu kesatuan. Itu 3 serangkai di Sukapura. Dan ada versi lain, menurut versi Kota Tasik yang disebut 3 serangkai itu Syekh Badudin, dalam Wilatudiningrat, Mama Kudang, Mama Sinyai, dan Abdul Karim. Cuma yang tidak ada nama Bagan Uneh. Kalau menurut versi Kota Tasik, gitu. Jadi versi Manonjaya itu Syekh Wilatudiningrat, Raden Uneh atau Erhau Junaidi, Abdul Karim. Kalau versi Kota Tasik menurut keluarga dari Mama Kudang, 3 serangkai itu Wilatudiningrat, Mama Kudang, Abdul Karim tetap nama ayat tercatat. Pergerakan lah di Tasik. Nah, waktu gerakan itu namanya muncul Muhammadiyah, munculnya NU, PUI, pergerakan Islam. Ya, itu kan ormas LSM bukan LSM tingkat kabupaten kota, lokalan bukan. Ini nasional. Serikat Islam aja gerakan yang menasional pertama di Indonesia itu Serikat Islam. Itu bullshit, bohong kalau tanpa modal. Iya, pasti ada modal. Ada modal. Ada ya. Ya makanya owner juga kan. Ya, dana dari luar Turki. Ya itulah dana amanah. Keterikatan Turki yang hilang dalam sejarah. Dana amanah yang berkembang di Indonesia dan Abu Bakar siapapun juga tidak pernah menyebut Turki. Padahal Turki 6 abad menguasai dunia, Khalifah Islam dunia 6 abad. Wow. Nggak ada bohong sejarah tanpa melibatkan Turki. Ya. Apalagi Nusantara bagian khilafahan Turki. Masuk akal. Iya. Itu dan kuat. Dan sejarah apa juga pergerakan kerajaan Islam apa menunjukkan nggak ada tersebut Turki. Ada. Yang jelas Turki yang punya akses. Pemegang ownernya juga yang disebut ya Turki. Kurangnya gitu. Ya. Itulah ikatan sejarah fakta yang ada mengenai dana amanah. Wow, saya Haji Abdul Karim. Saya balik ke cerita tentang Badudin.
dalam catatan keluarga saya dari Indonesia itu 8 balik ke Mekah. Bolak-balik Balik ke Mekah. Jadi bolak-balik itu bukan ya ibadah, bukan ini ada misi. ada misi lain. Ada misi lain. Berapa komunikasi. Komunikasi.